kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami sharing siang hari ini tentang rabies, terutama sebetulnya untuk yang dewasa karena yang hewan sudah dipaparkan oleh Prof. Suwarno. Baik, ada 9 pokok bahasan yang akan kita diskusikan, namun beberapa sudah banyak didiskusikan oleh Dr. Windu dan Dr. Erwin dan pembicara sebelumnya, jadi bisa kita persingkat. Yang pertama, rabies ini sendiri seperti yang kita ketahui penyakit yang bisa dikatakan anjing gila, atau bahkan bahasa kekiniannya ada yang mengkategorikan ini seperti zombie seperti di film-film gitu ya. Jadi zombie di kehidupan nyata ini ya sakit rabies ini ya, ada yang mengkategorikan seperti itu. Yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini penyakit zoonotik dari hewan yang tertular rabies kepada manusia. Sampai saat ini belum ada obat yang betul-betul mengeliminasi, terutama ketika sudah mencapai sistem saraf pusat. Epidemiologinya tadi sudah disampaikan Dr. Windu. Di dunia ini Indonesia, Asia, Afrika maupun sebagian dari Amerika ini merupakan daerah yang endemis ya untuk rabies, dan angkanya sempat menurun di tahun 2020-2021, namun meningkat di tahun 2022 gitu ya. Dan kematiannya pun pada beberapa provinsi di Indonesia ada yang cukup tinggi. Etiologinya seperti tadi sudah disampaikan bicara sebelumnya, yaitu virus dari genus Lissa, virus dari famili Rhabdoviridae. Virus ini bersifat neutropik ya, jadi memang mencari jaringan saraf ya memang. Kemudian bisa bertahan pada beberapa suhu yang ada, baik di lingkungan maupun pada pemanasan. Kemudian dari struktur morfologinya, ini dari banyak struktur ini mungkin kita highlight saja, terutama fosfoprotein dan nukleoprotein. Ya. Fosfoprotein ini nanti semacam senjatanya virus rabies ini dalam menghindari sistem imun, sedangkan nukleoprotein ini semacam penanda kekerabatan antar virus Lissa virus ini. Ini seperti yang saya sampaikan, dari filogenetik dari virus rabies ini banyak kekerabatan, ada yang dari memang berasal dari kelelawar dan sebagainya. Nah, bagaimana cara penularannya? Terutama melalui gigitan dan non-gigitan. Non-gigitan ini dapat berupa cakaran ataupun jilatan pada kulit atau mukosa yang tidak intak. Kemudian masa inkubasinya tadi sudah disampaikan beragam, tapi WHO menyatakan 30-90 hari. Nah, bagaimana patogenesis dan patofisiologinya? Jadi virus rabies ini begitu menggigit atau tertular melalui hewan yang membawa rabies kepada jaringan yang tergigit, itu akan mencari sistem saraf perifer yang terdekat. Jadi seperti yang tadi disampaikan Prof. Suwarno, makin dekat luka gigitannya dengan otak, lokasi otak, maka progresivitas penyakitnya makin cepat gitu ya. Jadi gejalanya makin cepat muncul, sedangkan makin jauh makin lama. Setelah melalui junction, neuromuscular junction, maka akan melewat ke sistem saraf perifer, yang kemudian akan perlahan-lahan menuju otak ya. Ketika sudah sampai di otak, maka virus rabies ini akan bereplikasi dengan sangat banyak. Kemudian setelah jumlahnya cukup banyak, dia akan kembali ke ini ya, kelenjar ludah ini. Sehingga memang penularannya lewat ludah ini. Kemudian juga tersebar kembali ke berbagai organ dan juga kembali ke sistem saraf perifer, terutama sensoris ini, merangsang sensori. Itulah kenapa nanti menjelaskan gejala-gejalanya banyak fobianya gitu, fobia air, fobia udara dan sebagainya. Ini lebih detailnya. Jadi dari gambar yang ini, virus itu masuk dari neuromuscular junction ini, menyeberang melalui endositosis ya, proses endositosis, kemudian ditransport melalui aksonal menuju sistem saraf pusat. Nah, bila sudah sampai sistem saraf pusat, ini akan bereplikasi dengan cukup banyak, yang akan melepas dari vesikel endositosisnya, kemudian akan merangsang produksi messenger RNA yang akan memproduksi protein untuk kebutuhan virus rabies itu sendiri untuk bereplikasi. Begitu jumlahnya cukup banyak, maka akan dikembalikan atau menyebar kembali ke berbagai organ.
Nah, bagaimana sistem atau virus rabies ini yang menghindari sistem imun ya? Jadi tadi sudah morfologi tadi sudah kita jelaskan, ada P, fosfoprotein gitu ya. Ini yang terutama dapat menghindari sistem imun ya. Jadi mencegah terjadinya inflamasi. Ini pathway atau jalur untuk terjadinya inflamasi. Inflamasi itu sendiri kan seperti kita ketahui akan mencegah replikasi dari virusnya dengan memanggil berbagai sistem imun yang lain untuk hadir ke lokasi infeksi. Juga seperti yang kita lihat di sini, ada interferon tipe 1. Ini spesialis untuk menahan replikasi virus, berbagai virus sebetulnya. Tapi ternyata struktur fosfoprotein ini sendiri juga bisa mencegah atau menghambat proses yang aktivasi dari IFN tipe 1 ini ya. Jadi sangat sangat sulit untuk menahannya ketika sudah mencapai sistem saraf pusat. Sehingga highlight-nya penanganan rabies ini adalah pencegahan sebelum gejala muncul. Jadi sesaat setelah terjadi gigitan, maka kita kejar-kejaran waktu untuk melakukan pencegahan. Gejala klinisnya pada manusia, tadi sudah disampaikan Prof. Warno, kalau di hewan demikian, sedangkan pada manusia kurang lebih sama. Pertama, tahap yang belum jelas ya, tahap prodromal, gejalanya tidak terlalu spesifik, mirip seperti infeksi pada umumnya, yaitu demam, lemas, kemudian anoreksia, dan sebagainya. Kemudian mulai terjadi kesemutan atau rasa panas atau parestesi di lokasi gigitan. Kadang pasien juga disertai cemas. Kemudian dalam 5 hari, 80% terjadi gejala eksitasi, yaitu bingung, gelisah, mulai muncul fobia-fobia air, udara, cahaya, kemudian mulai ada gejala spasme otot sehingga hiperlakrimasi. Kemudian pada hari ke-13 biasanya 30% kasus mulai terjadi paralisis otot maupun penurunan kesadaran. Ini sumber lain menuliskannya dalam bentuk lini massa ya. Jadi pada inkubasi 90 hari bahkan bertahun-tahun seperti yang tadi disampaikan, mulai terjadi muncul gejala pertama yang masih gejala prodromal ya, belum terlalu jelas. Kemudian mulai muncul gejala-gejala neurologis yang seperti kita sampaikan sebelumnya. Dan yang terakhir, yang sudah berat akan terjadi koma bahkan kematian. Bagaimana tata laksana rabies ini? Diagnosa bandingnya banyak sebetulnya, tapi paling sederhana adalah melakukan anamnesis, kemudian ada riwayat memang ada kontak atau gigitan atau cakaran dengan hewan yang dirasa menjadi kulprit ya atau penyebab atau biasanya menularkan rabies, terutama pada daerah endemis ya. Jadi kalau ada gigitan atau cakaran anjing, kucing yang gejalanya mirip ya dengan yang tadi disampaikan Prof. Suwarno, maka kita harus segera melakukan tindak lanjut ke arah penanganan rabies. Pemeriksaannya apa yang dapat dilakukan? Kurang lebih sama tadi, bisa pemeriksaan antigen virusnya dengan fluorescence antibody test atau FAT, atau juga melakukan isolasi virus atau pemeriksaan PCR maupun mikroskopis yang nanti akan kita temukan negribadis. Ini isolasinya dapat diambil dari air liur, konjungtiva, atau cairan-cairan lain yang ada pada penderita. Ini lebih detailnya, jadi pemeriksaan antigen tadi FAT bisa diambil sampelnya dari kulit maupun folikel rambut ya, atau pemeriksaan RNA atau PCR ini ya, atau isolasi virus dengan RT-PCR MI ya, atau juga pemeriksaan antibodi. Ini pada pengecatan ya, ini didapatkan nukleoprotein pada pengecatan yang terlihat di coklat-coklat ya, pada pengecatan imunohistokimia. Ini confirm bila pasiennya terinfeksi virus HIV, rabies. Kemudian bagaimana manajemennya? Sebetulnya tidak banyak yang dapat kita lakukan sebetulnya. Sebagian hanya bisa dilakukan pengobatannya yaitu paliatif ya. Jadi baik ini menggunakan analgesik maupun suportif ya. Jadi kalau diagnosanya belum jelas, kita masih ada tempat untuk memberikan kemungkinan infeksi virus yang lain. Bila sudah confirm, maka hanya paliatif dan suportif saja yang bisa kita berikan. Walaupun ada juga yang menyatakan protokol-protokol seperti Milwaukee ya, namun sementara ini belum digunakan kembali. Apa yang dapat kita lakukan ketika pasien terinfeksi rabies atau diduga terinfeksi rabies, maka segera dilakukan rujuk.
Namun di tempat kejadian maka sebaiknya sudah harus dilakukan pencucian luka. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita mencegah virus itu replikasi virus di lokasi gigitan. Jadi kita menurunkan jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian dilakukan pemberian infus kristaloid, pemberian antikonvulsan dan mungkin juga antibiotik jika diperlukan, dan dirawat di ruang isolasi karena banyak kemudian juga diberikan obat-obat simptomatis. Untuk para medis, sebaiknya terutama di daerah endemis sudah mendapatkan vaksinasi rabies, juga menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian selanjutnya kita mengevaluasi kondisi luka gigitannya. Ini ada dua versi sebetulnya. Ada versi yang dari Kementerian Kesehatan, itu mengkategorikannya menjadi dua kategori saja, yaitu luka yang low risk maupun yang high risk. Gitu. Namun WHO membaginya menjadi tiga. Yang bila kategori 1 itu bila lukanya tidak ada ya, jadi hanya ada riwayat jilatan pada kulit yang kulitnya intak ya, jadi tidak ada luka goresan dan sebagainya. Cukup kita lakukan pencucian bekas jilatan itu saja. Tidak perlu kita berikan vaksin anti rabies maupun serum anti rabies. Sedangkan bila terjadi luka gores tapi tanpa perdarahan ya, tanpa luka yang dalam sampai transdermal, kita dapat menambahkan vaksin anti rabies sambil kita observasi sampai 10 hari hewan yang diduga menggigit itu kita lakukan isolasi juga untuk kita observasi ya. Jadi ini perlakuannya ada di dua, jadi di pasiennya sendiri maupun pada hewan yang diduga menjadi sumber gigitan. Namun itu cukup sulit ya, kadang hewannya sudah lari dan sebagainya. Ketika ternyata gigitannya sudah mencapai transdermal, maka perlu ditambahkan serum anti rabies selain pencucian luka dan vaksin anti rabies. Nah, pencegahan ini tadi sudah disampaikan Dr. Erwin sebagai pembuka. Penjagaannya itu bisa dilakukan pada dua versi ya. Jadi sebelum pajanan menggunakan vaksin anti rabies maupun setelah pajanan ya. Jadi setelah pajanan ini bisa cuci luka, pemberian vaksin anti rabies dan serum anti rabies sesuai dengan tadi kondisi lukanya. Apa yang dilakukan pada pencegahan pasca pajanan? Pencucian luka bisa dilakukan dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Kemudian juga kita dapat tambahkan antiseptik dengan povidone iodine ataupun juga alkohol 70% atau yang sederajat. Juga kita berikan vaksin anti rabies dan serum anti rabies sesuai kondisi lukanya. Jadi vaksin anti rabies ini sendiri ada dua peran gitu ya, sebagai pencegahan pasca pajanan dan sebelum pajanan. Ketika sebelum pajanan ini dilakukan dengan 3 dosis, pemberiannya 3 dosis, dapat menggunakan yang merek Verorep ataupun Rabipur yang ada di Indonesia. Kurang lebih keduanya sama, dilakukan juga secara intramuskular, dilakukan juga 3 dosis dalam 3 waktu yang berbeda, yaitu hari ke-0, 7, dan 21, ataupun 28. Cuman perbedaannya adalah pada dosisnya. Pada Verorep hanya 0,5 ml, sedangkan Rabipur 1 ml. Ketika setelah pajanan, maka pemberiannya menjadi 4 dosis. Ya, 4 dosis. 2 dosis pertama diberikan pada hari ke-0. Ya. Kemudian kurang lebih selanjutnya sama, selanjutnya di hari ke-7 dan 21, juga dosisnya pun sama seperti dosis pada pre-exposure. Kemudian bagaimana bila pasien atau sejawat kita yang tergigit ini sudah pernah vaksin lengkap, kita lihat terakhir vaksin kapan gitu ya. Bila kurang dari 3 bulan kita tidak perlu menambahkan vaksinasi anti rabies lagi. Namun bila jaraknya 3-12 bulan, maka kita perlu tambahkan 1 dosis vaksinasi. Bila ternyata kejadiannya atau vaksin terakhir itu sudah lebih dari 1 tahun, maka kita anggap beliau belum pernah mendapatkan vaksinasi atau kita berikan vaksinasi lengkap. Sedangkan serum anti rabies juga ada 2. Ya, nanti tujuannya adalah sebagai pemberi kekebalan pasif dalam 7 hari pertama. Jadi diberikan hanya di hari ke-0 nantinya. Dan diberikan hanya pada luka kategori 3. Ya. Ini ada 2 jenisnya, yaitu
serum homolog maupun serum yang heterolog. Jadi cara pemberiannya bagaimana? Diinfiltrasi di lukanya. Jadi diinfiltrasi di luka sebanyak mungkin, baru sisanya nanti diinjeksikan di intramuskuler. Dosisnya pun sedikit berbeda, yang satu 20 international unit per kilogram berat badan, sedangkan yang satunya 40 international unit per kilogram berat badan. Ini kita tidak dapat sendiri, jadi ketika kita menerima pasien dengan rabies, maka juga kita memerlukan koordinasi dengan dinas terkait ya atau masyarakat. Jadi hewannya perlu diisolasi, gunanya apa? Adalah untuk apakah vaksin yang diberikan pada pasien ini perlu diteruskan atau di-stop. Intinya seperti itu. Ketika nanti hewan yang diduga menggigit ini ternyata hasilnya negatif, maka kita dapat menghentikan vaksinasi pada pasien yang kita duga yang tergigit oleh hewan tersebut. Kemudian pelaporannya banyak, jadi kita perlu koordinasi dengan rabies center yang tadi sudah disampaikan, juga rumah sakit, juga dinas puskeswan ya. Demikian. Jadi kesimpulannya sebagai akhir, rabies ini penyakit anjing gila yang merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus rabies yang menyerang sistem saraf pusat. Dan bila sudah menunjukkan gejala, maka angka kematian sampai dengan 99%. Jadi sangat fatal. Dan oleh karena itu kita perlu sesegera mungkin melakukan pencegahan dengan cepat dan tepat. Gitu ya. Kemudian juga terapinya sampai saat ini masih bersifat simptomatik dan suportif. Pencegahannya dapat melalui pencucian luka, pemberian vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Demikian yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.